الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والحمد لله رب العالمين. Bapak pengurus Masjid Al-Hakim beserta segenap jajaran kepengurusan yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur rahimakumullah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai dengan siang hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita, Allah masih berikan kesehatan kepada badan kita, dan kiranya yang paling penting Allah masih anugerahkan ke dalam hati dan jiwa kita nilai-nilai iman dan Islam, sehingga dengan semua nikmat itulah kiranya kita dapat selalu menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah zuhur rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah di hadapan kita semua. Tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, ini dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian zuhur kita pada hari ini judulnya adalah adab bertetangga. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita menyadari Bapak Ibu, tidak bisa kita ini hidup sendiri. Tidak bisa kita memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Sebagai contoh sederhana Bapak Ibu, andaikan hari ini kita punya uang banyak, tentu untuk makan kita butuh saudara kita yang berprofesi sebagai petani. Tidak mungkin kita makan uang itu Bapak Ibu. Misalnya juga betapapun kita punya jabatan tinggi, kita butuh juga saudara-saudara kita, ya, yang bisa menjahit baju kita sehingga kita bisa menutup aurat dengan baik. Oleh sebab itu, di antara indikator manusia yang paling baik kata Rasulullah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita yakini kebenarannya bahwa ajaran Islam itu komprehensif, sempurna, menyeluruh. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat-ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 36, sebagaimana yang kita baca tadi, yang kita bacakan artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bapak Ibu kaum muslimin, di dalam Islam yang disebut dengan tetangga itu, kata Nabi dari Siti Aisyah istri beliau, kata beliau, yang disebut dengan tetangga itu adalah orang yang rumahnya 40 rumah dari segala penjuru. Andaikan kita ambil 4 penjuru Bapak Ibu, dari depan, belakang, kanan dan kiri, maka ada sekitar 160 rumah
yang itulah bahagian daripada tetangga kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini ada dua model tetangga. Yang pertama ada tetangga dekat, wal jaridil qurba, tetangga dekat. Bapak Ibu, apa yang menjadi tolak ukur bahwa dekat dan jauhnya tetangga itu? Yang pertama, dekat dan jauhnya tetangga itu diukur daripada tempat. Jadi Bapak Ibu, andaikan kita menghitung ke depan, tentu tetangga kita yang rumahnya 10 rumah setelah rumah kita umpamanya, dengan yang nomor 40 setelah rumah kita, tentu bisa kita ukur secara tempat. Maka nomor 10 tentu lebih dekat secara jarak daripada kita. Namun Bapak Ibu, kata para ulama, di samping indikator tempat, ya, jarak tempat itu, bahwa dekat dan jauhnya dalam hubungan bertetangga itu juga diukur daripada agama. Bapak Ibu, andaikan kita punya rumah, lalu kita berdempet rumah kita, dindingnya mungkin berhadap-hadapan pintu rumah kita dengan pintu rumah tetangga kita, namun bila tetangga itu tidak seiman dengan kita, ini menurut para ulama Bapak Ibu, maka meskipun secara tempat sangat dekat, tapi dia dianggap sebagai tetangga jauh. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Karena kalau kita sesama orang beriman adalah bersaudara. Jadi meskipun jauh tempatnya, tapi dia satu agama, maka dia adalah bahagian dari saudara kita. Bukan berarti Ibu Bapak, di saat kita punya tetangga non muslim, mungkin agamanya Kristen, mungkin Katolik, mungkin Buddha, Hindu dan segala macam, bukan berarti menjadi alasan kita untuk tidak berbaik-baik dengan tetangga. Maka berbuat baik itu, kata Allah, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub. Di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah memulai dengan satu kalimat umum, dan berbuat baiklah. Satu, kepada kedua orang tua, anak-anak yatim, karib kerabat, ya, termasuk tetangga dekat dan tetangga jauh. Apa adab pertama kita dengan tetangga kita? Yang pertama, saling berbuat baiklah kita dengan tetangga. Bapak Ibu yang saya hormati, seumpamanya kita ingin memberikan satu makanan ataupun minuman, ya, mungkin berbagi dengan tetangga. Kalau kita hitung kan tetangga itu cukup banyak tadi Pak, ada sekitar 160 rumah. Mana yang mesti kita prioritaskan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang paling berhak di antara yang banyak itu adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Nah, yang kadang-kadang tidak pas itu, kalau dengan yang dekat itu kita tidak saling bersapaan, Bu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi tetangga yang paling berhak untuk kita beri, untuk kita bagi, untuk kita berbuat baik itu adalah tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang pertama di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa adab kita bertetangga itu adalah saling berbuat baik. Bahkan Ibu Bapak yang saya hormati, dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa satu kali Nabi pernah berpesan kepada sahabat namanya Abu Zar, "Hai Abu Zar, kalau engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Nanti kalau sayurnya sudah masak, berbagi kita dengan tetangga." Andaikan umpamanya Ibu Bapak, kita punya makanan ataupun sesuatu yang dapat kita bagi, maka di antara cara yang dianjurkan di dalam Islam itu adalah berbagi makanan. Oleh karena itu, semakin banyak kita berbagi, semakin sering kita memberi, insya Allah Bapak Ibu, rezeki kita pun akan semakin lancar. Jangan pernah berpikir Ibu Bapak, semakin banyak kita bersedekah, makin banyak kita berbuat baik, lalu rezeki kita berkurang. Tidak, justru Allah akan lipat gandakan nilai ibadah kita, dan Allah akan mengganti apa yang kita berikan dengan yang lebih baik nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, di dalam ajaran Islam, misalnya kita kutip salah satu hadis Rasulullah, ya, muttafaqun alaih, apa kata Nabi? "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu."
siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita memuliakan tetangga? 5 caranya. Pertama, ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong dengan tetangga. Yang keempat, takaful, saling menjaga. Jaga ucapan kita, jaga hati kita, jaga perbuatan kita, jangan mengganggu tetangga. Yang kelima Bapak Ibu, tasamuh, saling bertoleransi. Bagaimanapun Bapak Ibu, kita terkadang datang dari kampung berbeda, orang tua mungkin berbeda, sikap karakter mungkin saja berbeda. Namun jangan lupa, perbedaan tidak mesti membuat kita saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Namun inilah sebenarnya yang akan memperindah hidup ini. Di saat kita berbeda, namun kita dapat bertoleransi, saling menghargai di tengah perbedaan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, adab bertetangga itu kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, jangan mengganggu tetangganya. Bapak Ibu, dulu pernah ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya tetangga rajin sholat, rajin bersedekah, rajin melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Tetapi ya Rasulullah, sayang seribu sayang, dia suka jahat, suka jahil, suka mengganggu tetangganya. Pertanyaan sahabat tadi, andaikan tetangga saya ini wafat ya Rasulullah, kira-kira di mana tempatnya? Lalu kata Nabi, orang yang seperti itu nanti tempatnya ada di dalam neraka. Apalagi Bapak Ibu, kalau ada yang sampai memutus tali silaturahim, Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannah qati'un rahim, tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan ibu bapak yang saya hormati, kiranya dapat menjadi muhasabah bagi kita semua, dan kiranya dapat menjadi panduan dalam hidup kita bertetangga, bermasyarakat, sehingga baik kita dalam hidup bertetangga. Inilah salah satu jalan kita meraih derajat yang utama dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporkan kepada Pak Polisi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.